seorang pria hanya mencuri sepotong roti, dan untuk itu ia dijatuhi hukuman penjara selama 19 tahun. Selama bertahun-tahun, ia harus menanggung penghinaan setiap hari. Akhirnya ketika hari pembebasannya tiba, sipir penjara kembali membuat masalah. Sipir memerintahkan bahwa ia harus seorang diri mengangkat ratusan kilo kayu dari satu tempat ke tempat lain. Itu pekerjaan yang hampir mustahil. Namun Jack memiliki kekuatan luar biasa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya mengangkat kayu itu, lalu menjatuhkannya di depan sipir. Sipir tak punya pilihan selain memberikan surat pembebasannya. Namun ketika Jack melihat surat itu, tertulis bahwa ia adalah seorang narapidana berbahaya. Ia harus melapor ke kantor polisi setiap beberapa hari sekali, dan jika ia melewatkan satu kali saja, ia akan dikirim kembali ke penjara. Melihat itu, kemarahan Jack pun meledak. Ia telah kehilangan 19 tahun hidupnya. Apakah itu belum cukup hanya karena sepotong roti? Tetapi di mata sipir, ia akan selalu menjadi seorang penjahat. Dengan terpaksa Jack keluar, namun bahkan setelah meninggalkan penjara, ia merasa seolah-olah masih terjebak di dalam sangkar. Lain ia berkeliling mencari pekerjaan, tetapi tak ada yang mau mempekerjakan seorang narapidana berbahaya. Dalam keadaan lapar dan kedinginan, Jack akhirnya sampai di sebuah kuburan. Saat ia sedang mencari tempat untuk tidur, seorang pria tua muncul. Ternyata tempat itu bukan kuburan, melainkan sebuah gereja. Pastor memanggilnya masuk, memberinya makanan, pakaian dan bahkan tempat tidur. Namun setelah berkali-kali dikhianati oleh dunia, tak percaya bahwa ada orang yang benar-benar baik hati, malam itu ia diam-diam mencuri semua prak gereja dan melarikan diri. Namun tak jauh ia pergi, polisi menangkapnya. Jack berpikir kali ini mustahil ia bisa lolos. Tapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Pastor itu mengatakan kepada polisi bahwa prak itu memang ia hadiahkan kepada Jack. Tidak hanya itu, ia juga membawa 2 lilin prak paling berharga dan berkata, "Ini tadi kamu terburu-buru sampai lupa." Polisi pun tak punya pilihan selain melepaskannya. Setelah mereka pergi, pastor menasehati Jack agar menggunakan barang-barang itu dengan bijak dan menjadi orang baik. Mendengar itu membuat hati Jack terguncang. Ia merobek surat pembebasannya dan memutuskan untuk melupakan masa lalunya dan memulai hidup baru. 8 tahun berlalu. Dengan bantuan prak itu, Jack berhasil mengubah dirinya. Ia membuka pabrik tekstil dan bahkan menjadi wali kota-kota. Itu suatu hari terdengar teriakan di luar. Sebuah kereta terbalik dan seorang pria tua terjebak di bawahnya. Jack mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat kereta itu. Tepat saat itu, sipir melihatnya. Ia hanya pernah melihat kekuatan seperti itu sekali sebelumnya. Bertahun-tahun lalu, di penjara kecurigaan muncul. Wali kota ini sebenarnya adalah narapidana buronan. Keesokan harinya, ia menerima jawaban dari polisi Paris. Disebutkan bahwa narapidana buronan lama itu telah tertangkap, dan setelah pengadilan, ia akan dihukum. Merasa malu, sipir datang meminta maaf kepada Jack. Jack hanya berkata, "Tidak apa-apa, kau hanya melakukan tugasmu." Namun kini Jack menghadapi dilema besar. Jika ia diam, seorang pria tak bersalah akan dihukum menggantikannya. Tetapi jika ia mengatakan yang sebenarnya, semua yang telah ia bangun, nama baik dan kehidupannya akan hancur. Dalam kebingungan, ia memandang lilin prak yang dulu diberikan pastor. Ia teringat bagaimana pastor itu telah memberinya harapan di tengah kegelapan. Jack pun memutuskan bahwa kini, ia juga akan menjadi harapan bagi orang lain. Dia berlari menuju pengadilan, dan di depan semua orang mengakui kebenaran. "Akulah buronan yang sebenarnya. Pria ini tidak bersalah."